Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlia Oksana dengan NIM 22210109004. Prodi Tadris IPS 2. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah studi Quran dan hadis tarbawi. Baik, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan proses turun, pengumpulan, dan penertiban Al-Quran. Turun, pengumpulan, dan penertiban Al-Quran ini ada 3 zaman. Yang pertama, zaman Rasulullah. Pada masa hidup Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap dan dicatat oleh para sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat mulai mengumpulkan semua Al-Quran dalam bentuk tulisan dan dijadikan satu kitab yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Al-Quran. Yang kedua, zaman Khalifah Abu Bakar. Pada masa ini terjadi peperangan yang dimana beberapa suku Arab yang telah memeluk agama Islam mengingkari janjinya dan memberontak terhadap pemerintah Islam. Akibat dari peperangan ini, banyak para sahabat yang gugur dan mengakibatkan hilangnya beberapa ayat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada zaman ini terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran antara sahabat yang berasal dari daerah yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan agar dibuat satu standar bacaan Al-Quran yang disebut qiraat hafs dalam asim. Lanjut, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah. Berikan contoh masing-masingnya. Yang pertama adalah Makkiyah. Makkiyah berarti surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah dan turunnya ada di Mekah. Contoh suratnya adalah surat Al-Fatihah, surat Al-Kahfi, surat Al-Hud, dan surat Yusuf. Lanjut, yang kedua adalah Madaniyah. Madaniyah adalah golongan surat yang turunnya sesudah Rasulullah hijrah dan turunnya ada di kota Madinah. Contoh suratnya adalah surat Al-Baqarah, Al-Anfal, dan surat At-Taubah. Pertanyaan ketiga adalah apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih? Berikan contoh masing-masingnya. Yang dimaksud muhkam adalah muhkam secara harfiah berarti jelas atau terang-terangan. Dalam konteks Al-Quran, muhkam adalah ayat yang artinya jelas atau mudah dipahami tanpa perlu penjelasan tambahan. Contoh dari muhkam adalah Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha tahu. Yang mutasyabih berarti tidak jelas atau samar-samar. Dalam konteks Al-Quran, mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak sepenuhnya jelas atau mudah dipahami sehingga membutuhkan penjelasan tambahan. Penjelasan tambahan yang diperlukan dalam ayat mutasyabih dapat berasal dari ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Contoh dari mutasyabih adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Allah mengampuni seluruh dosa. Di sini maksudnya bisa mengampuni seluruh dosa orang yang bertaubat atau dosa orang yang tidak bertaubat. Berarti di sini harus dijelaskan dengan ayat-ayat lain sesudah ayat tersebut. Kemudian yang nomor 4 adalah jelaskan pengertian
nasikh dan mansuh, dan berikan contohnya. Nasikh dan mansuh adalah dua istilah dalam ilmu tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan penghapusan atau penggantian suatu ayat oleh ayat lainnya. Nasikh secara harfiah berarti menggantikan atau menghapus. Dalam konteks Al-Quran, nasikh adalah ayat yang menggantikan ayat lainnya, sehingga ayat yang baru menjadi yang berlaku dan ayat yang lama tidak berlaku lagi. Sedangkan mansuh secara harfiah berarti yang dihapuskan. Dalam konteks Al-Quran, mansuh adalah ayat yang dihapuskan atau tidak berlaku lagi karena digantikan oleh ayat yang baru. Contoh dari nasikh dan mansuh adalah ayat yang mewajibkan umat Islam untuk sholat menghadap Masjidil Haram pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 merupakan ayat nasikh menggantikan ayat yang sebelumnya yang mewajibkan umat Islam menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115 yang kemudian dihapuskan atau tidak berlaku lagi. Pemahaman tentang mansuh dalam Al-Quran penting untuk memahami konteks ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh dan terintegrasi. Yang selanjutnya adalah nomor 5, berikan satu contoh ayat tentang kisah dalam Al-Quran, jelaskan. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah, lalu Ibrahim menepatinya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin bagi manusia. Yang nomor 6, berikan satu contoh ayat kosong dalam Al-Quran, jelaskan. Pada Quran surat Ad-Dariyat ayat 7 yang artinya demi langit yang mempunyai jalan. Ayat ini mengandung kosong dengan menggunakan kata demi langit yang mempunyai jalan. Allah memberikan kosong ini untuk menegaskan kebenaran dari pernyataannya yang berikutnya dalam hal ini, yaitu bahwa manusia tidak dapat melebihi batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan memberikan kosam ini, Allah ingin menegaskan kekuasaannya atas segala sesuatu, termasuk kekuasaannya untuk menentukan batas-batas bagi manusia. Selanjutnya, nomor 7, berikan satu ayat Amsal Al-Quran, jelaskan. Pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 20, artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu ketika dia menjadikan di antara kamu nabi-nabi, dan dia menjadikan kamu raja-raja, dan dia berikan kepadamu apa yang tidak pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat lainnya. Ayat ini juga merupakan contoh dari ayat Amsal atau ayat perumpamaan dalam Al-Quran yang menggambarkan Musa mengingatkan kaumnya akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka dengan menjadikan mereka memiliki para nabi dan raja-raja. Ayat ini menegaskan bahwa kaum yang telah diberikan nikmat oleh Allah seharusnya bersyukur dan tidak sombong atau ingkar terhadap nikmat tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, berikan satu contoh ayat beserta terjemahan, tafsir dan tahwilnya. Bismillahirrahmanirrahim. An ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Terjemahannya adalah, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Yang mengandung tafsir, ayat ini adalah bagian dari surah Ghafir yang membahas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya beriman serta beribadah kepadanya.
Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan memenuhi doa orang yang merendahkan diri dan memohon kepadanya dengan tulus. Allah mengingatkan manusia bahwa orang yang sombong dan merasa tidak membutuhkannya akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa merendahkan diri dan berdoa dengan tulus kepada Allah. Takwil atau penafsiran dalam dimensi makna yang lebih dalam dapat diartikan bahwa ayat ini mengandung pesan tentang pentingnya merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika manusia merendahkan diri dan memohon kepada Allah dengan tulus, maka Allah akan memenuhi doanya. Namun, jika manusia merasa sombong dan tidak membutuhkannya, maka manusia akan tersesat dan berakhir di neraka jahanam. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan pentingnya memperbaiki hubungan dengan Allah melalui doa dan ibadah yang tulus, serta merendahkan diri di hadapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.